Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini kami memenuhi tugas kelompok mata kuliah Hukum Bisnis. Oke, itulah anggota kelompok 3. Langsung saja kita memasuki pembahasan materi dengan judul Hukum Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia. Materi pertama, asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor adalah kendaraan roda 2 atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum, seperti sepeda motor, mobil, berbagai tipe lainnya. Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercaya untuk pemberian jaminan perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan. Dari selanjutnya, jenis kecelakaan lalu lintas. Yang pertama itu kecelakaan lalu lintas ringan. Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas sedang. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Dan yang ketiga, kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut dan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaannya. Materi selanjutnya, faktor utama terjadinya kecelakaan. Terdapat 3. Faktor pertama, faktor manusia. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendaraan dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya seringkali lalai dan tidak disiplin dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketiga, faktor jalan yang antara lain kecepatan rencana jalan, geometri jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan. Minimnya penerangan jalan pada malam hari juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadaan cuaca seperti hujan, asap, dan kabut yang dapat mengganggu penglihatan dan jarak pandang pengguna kendaraan bermotor juga dapat menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Materi selanjutnya, peran jasa raharja dalam pembayaran klaim asuransi kecelakaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun. Kecelakaan di jalan raya umumnya dilindungi oleh asuransi sosial bagi pemilik kendaraan pribadi. Pembayaran asuransi sosial ditarik pada saat perpanjangan STNK secara otomatis ditambahkan, sedangkan bagi pengguna angkutan umum, iuran asuransi ditagihkan dalam tiket perjalanan. Asuransi pada umumnya didasari atas adanya kata sepakat dan perjanjian antara tertanggung dan penanggung yang berdasarkan pada kepercayaan antara tertanggung dengan penanggung. Kecelakaan terjadi antara angkutan umum dengan pengguna jalan maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, dan ini merupakan tugas dari PT Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Sampai dengan triwulan 3 2019, Jasa Raharja telah menyerahkan santunan korban kecelakaan sebesar 1,96 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan 6,5%, di mana tahun lalu Jasa Raharja menyalurkan 1,8 triliun. Pelaksanaan pemberian santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi. Materi selanjutnya, pengecualian hak atas pembayaran santunan asuransi. Yang pertama, jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau suatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris. Dan yang keempat, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh korban yang memiliki cacat badan atau keadaan badania atau rohania. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.